Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai menentukan jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius, di mana materi ini merupakan subbab dari sistem koordinat kartesius. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar ini terdapat titik P, di mana koordinat titik P itu mempunyai jarak pada sumbu X yang disebut apsis sebesar 4, dan titik P juga mempunyai jarak pada sumbu Y yang disebut ordinat sebesar 3. Sehingga koordinat titik P adalah 4,3. Kemudian pada gambar ini juga terdapat garis D, di mana D ini merupakan jarak titik asal O 0,0 ke titik P dengan koordinat 4,3. Nah, besarnya nilai ditentukan oleh D sama dengan akar dari 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, itu sama dengan akar dari 16 ditambah 9. Itu sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Jadi di sini jarak antara titik pusat dan titik P itu adalah 5 satuan. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa jarak titik P dengan koordinat X, Y dari titik asal O 0,0 itu dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Lalu bagaimanakah rumus jarak antara dua titik? Misalkan titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik B dengan koordinat X2, Y2 dalam bidang kartesius. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak pembahasan berikut ini. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Diketahui titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik B dengan koordinat X2, Y2. Nah, kita akan menentukan jarak dari titik A ke titik B ini. Nah, dari titik A dibuat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu X seperti ini. Dan dari titik B dibuat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu Y seperti ini. Sehingga kedua garis tersebut akan berpotongan di sini. Misalnya ini adalah titik C. Nah, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu berada di titik C. Berdasarkan gambar ini, maka panjang garis BC adalah Y2 dikurang Y1 dan panjang ruas garis AC adalah X2 dikurang X1. Karena ABC segitiga siku-siku, maka berlaku dalil atau teorema Pythagoras, yaitu AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan panjang AC dan panjang BC ini ke dalam rumus ini, sehingga bisa kita tuliskan menjadi AB pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang ruas garis AB, maka kita akarkan ruas kanan ini, sehingga didapat AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Dengan demikian, jarak titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik B dengan koordinat X2, Y2 adalah sebagai berikut.
AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, diketahui titik P dengan koordinat 2,1, titik Q dengan koordinat 6,1, dan titik R dengan koordinat 6,4 pada bidang koordinat kartesius. Tentukan jarak PQ, PR, dan QR. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita gambarkan posisi titik P, Q, dan R pada bidang koordinat berikut. Nah, untuk cara menggambar titik-titik koordinat ini, silahkan kalian lihat kembali video sebelumnya, yaitu sistem koordinat kartesius. Nah, untuk selanjutnya kita gambarkan posisi titik dari P, Q, dan R seperti ini. Nah, pertama kita akan menghitung jarak PQ, maka kita gunakan titik P dan titik Q. Di mana koordinat titik P adalah 2,1, maka nilai X1-nya itu sama dengan 2 dan Y1-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk titik Q dan koordinat 6,1, maka nilai X2-nya itu sama dengan 6 dan nilai Y2-nya itu sama dengan 1. Maka jarak antara titik P dan titik Q itu dapat kita nyatakan dengan rumus PQ pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X2 sama dengan 6 dan X1 sama dengan 2. Maka bisa kita tuliskan PQ sama dengan 6 dikurang 2 pangkat 2. Kemudian kita substitusikan lagi nilai Y2 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 1. Maka di sini kita tuliskan lagi dengan ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2. Nah, hasil dari 6 dikurang 2 pangkat 2 adalah 4 pangkat 2. Dan hasil dari 1 dikurang 1 pangkat 2 adalah 0 pangkat 2. Maka PQ pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16 dan hasil dari 0 pangkat 2 adalah 0. Maka 16 ditambah dengan 0 itu hasilnya adalah 16. Sehingga PQ pangkat 2 itu sama dengan 16. Nah, untuk mencari nilai PQ, maka sisi kanan ini kita akarkan sehingga PQ sama dengan akar 16. Nah, hasilnya itu adalah 4. Jadi, jarak PQ adalah 4 satuan. Nah, sekarang perhatikan kembali koordinat kartesius ini. Perhatikan titik P dan titik Q ini. Nah, jika kita hitung secara manual dari titik P ke titik Q itu berjarak 1, 2, 3, 4, yaitu 4 satuan. Nah, hasil ini terbukti sama dengan hasil saat kita menggunakan rumus yang ini tadi. Selanjutnya yang kedua, kita akan menghitung jarak PR. Maka kita gunakan titik P dan titik R, di mana koordinat titik P adalah 2,1 dengan nilai X1-nya itu sama dengan 2 dan Y1-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya koordinat titik R adalah 6,4, di mana nilai X2-nya itu sama dengan 6 dan Y2-nya itu sama dengan 4. Maka jarak antara titik P dan titik R itu dapat kita nyatakan dengan rumus PR pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai X2 sama dengan 6 dan X1 sama dengan 2. Maka bisa kita tuliskan dengan PR pangkat 2 sama dengan 6 dikurang 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi nilai Y2 sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 1. Maka bisa kita tuliskan kembali di sini ditambah dengan 4 dikurang 1 pangkat 2.
Nah, hasil dari 6 dikurang 2 pangkat 2 adalah 4 pangkat 2. Dan hasil dari 4 dikurang 1 pangkat 2 adalah 3 pangkat 2. Maka PR pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16 dan hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Maka PQ pangkat 2 itu sama dengan 16 ditambah 9. Hasilnya itu adalah 25. Sehingga untuk mencari nilai PR, maka sisi kanan ini kita akarkan. Jadi PR itu sama dengan akar dari 25, hasilnya itu adalah 5. Jadi kita dapatkan jarak PR adalah 5 satuan. Terakhir adalah jarak QR, maka di sini kita gunakan titik Q dan titik R. Di mana koordinat dari titik Q adalah 6,1, maka nilai X1-nya itu sama dengan 6 dan nilai Y1-nya itu sama dengan 1. Kemudian ada titik R, yaitu koordinatnya adalah 6,4. Maka nilai X2-nya itu sama dengan 6 dan Y2-nya itu sama dengan 4. Sehingga jarak antara titik P dan titik R itu dapat kita rumuskan dengan QR pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X2 sama dengan 6 dan X1 sama dengan 6. Maka bisa kita tuliskan di sini QR pangkat 2 sama dengan 6 dikurang 6 pangkat 2. Nah, kemudian substitusikan lagi nilai Y2 sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 1. Maka bisa kita tuliskan di sini ditambah 4 dikurang 1 pangkat 2. Nah, berikutnya hasil dari 6 dikurang 6 pangkat 2 adalah 0 pangkat 2 dan hasil dari 4 dikurang 1 pangkat 2 adalah 3 pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan QR pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, hasil dari 0 pangkat 2 itu adalah 0 dan hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Maka 0 ditambah dengan 9 hasilnya itu adalah 9. Sehingga QR pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, untuk menentukan nilai QR, maka sisi kanannya kita akarkan. Maka QR sama dengan akar dari 9. Hasilnya itu adalah 3. Jadi didapat jarak QR adalah 3 satuan. Sekarang kalian perhatikan bidang koordinat ini, di mana di sini terdapat titik Q dan titik R. Nah, berdasarkan gambar ini, maka jarak titik Q ke titik R itu bisa kita hitung, yaitu 3 satuan. Sehingga di sini hasilnya itu pasti akan sama jika kita menggunakan rumus jarak ini. Berikutnya contoh soal yang kedua. Pada bidang koordinat kartesius diketahui titik P dengan koordinat 3,2, titik Q dengan koordinat 11,2, dan titik R dengan koordinat 7,5. Hitunglah panjang sisi-sisi segitiga PQR. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan menghitung panjang sisi PQ. Maka diketahui titik P dengan koordinat 3,2, di mana nilai X1-nya itu sama dengan 3 dan nilai Y1-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya titik Q dengan koordinat 11,2, di mana nilai X2-nya itu sama dengan 11 dan nilai Y2-nya sama dengan 2. Maka panjang sisi PQ dapat dinyatakan dengan rumus PQ pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Selanjutnya, substitusikan nilai X2 itu sama dengan 11 dan X1 sama dengan 3, maka bisa kita tuliskan PQ pangkat 2 sama dengan 11 dikurang 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi nilai Y2 itu sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 2. Maka bisa kita tuliskan ditambah 2 dikurang 2 pangkat 2.
Nah, selanjutnya hasil dari 11 dikurang 3 pangkat 2 ini adalah 8 pangkat 2. Dan hasil dari 2 dikurang 2 pangkat 2 ini adalah 0 pangkat 2. Maka PQ pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Nah, kemudian kita hitung hasil dari 8 pangkat 2 itu adalah 64 dan hasil dari 0 pangkat 2 itu adalah 0. Maka didapat PQ pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 0. Hasilnya adalah 64. Nah, jadi ya nilai PQ adalah akar dari 64 yaitu 8. Sehingga panjang sisi PQ adalah 8 satuan. Selanjutnya panjang sisi PR. Maka diketahui titik P dengan koordinat 3,2 di mana nilai X1-nya itu sama dengan 3 dan Y1-nya sama dengan 2. Kemudian titik R dengan koordinat 7,5, maka nilai X2-nya itu sama dengan 7 dan Y2-nya sama dengan 5. Maka panjang sisi PR dapat kita nyatakan dengan rumus PR pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Selanjutnya, substitusikan nilai X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 7. Maka bisa kita tuliskan di sini PR pangkat 2 sama dengan 7 dikurang 3 pangkat 2. Nah, kemudian substitusikan lagi nilai Y1 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 5. Maka bisa kita tuliskan ditambah 5 dikurang 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari 7 dikurang 3 pangkat 2 adalah 4 pangkat 2 dan hasil dari 5 dikurang 2 pangkat 2 adalah 3 pangkat 2. Maka PR pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 16 ditambah 9. Maka PR pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, untuk mencari nilai PR, maka sisi kanan ini kita akarkan sehingga didapat PR itu sama dengan akar dari 25, hasilnya adalah 5. Jadi, panjang sisi PR adalah 5 satuan. Berikutnya panjang sisi QR. Nah, diketahui titik Q dengan koordinat 11,2, maka nilai dari X1-nya itu adalah 11 dan nilai Y1-nya adalah 2. Kemudian titik R dengan koordinat 7,5, maka nilai X2-nya itu sama dengan 7 dan Y2-nya sama dengan 5. Maka jarak titik Q ke titik R itu dapat kita rumuskan dengan QR pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, selanjutnya substitusikan nilai X2 sama dengan 7 dan X1 sama dengan 11. Maka didapat hasilnya itu adalah QR pangkat 2 sama dengan 7 dikurang 11 pangkat 2. Kemudian kita substitusikan lagi nilai Y2 sama dengan 5 dan Y1 sama dengan 2. Maka di sini kita tuliskan lagi ditambah 5 dikurang 2 pangkat 2. Selanjutnya, hasil dari 7 dikurang 11 pangkat 2 adalah negatif 4 pangkat 2. Dan hasil dari 5 dikurang 2 pangkat 2 adalah 3 pangkat 2. Nah, kemudian kita hitung hasilnya. Negatif 4 pangkat 2 itu adalah 16 dan 3 pangkat 2 adalah 9. Maka QR pangkat 2 itu sama dengan 16 ditambah 9 itu sama dengan 25. Sehingga kita dapatkan nilai QR adalah akar dari 25 yaitu 5. Maka panjang sisi QR adalah 5 satuan. Jadi, panjang sisi-sisi pada segitiga PQR adalah panjang sisi PQ 8 satuan, panjang sisi QR 5 satuan, dan panjang sisi PR adalah 5 satuan. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang menentukan jarak dua titik pada koordinat kartesius beserta dengan contoh soalnya.
Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.